keajaiban kasih-Mu. Mentibu, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Puji nama Tuhan, Dia Tuhan yang setia terhadap janjinya dan Dia pasti menggenapi setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pastor Robertus Budi yang sudah standby ya. Beliau adalah seorang dosen yang dipakai Tuhan luar biasa tentunya ya di dunia pendidikan, dan saat ini kita akan dilayani oleh beliau. Kepada Bapak saya langsung mempersilakan. Silakan Pak, Tuhan memberkati. Oke, selamat pagi, Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Dalam doa pagi, puji Tuhan, di pagi-pagi kita bangun pagi udah menyembah dan ada di bawah kaki Tuhan untuk belajar juga dan juga berdoa. Terima kasih semuanya. Nama lengkap saya Robertus Budi Stiono. Profesi saya memang dosen dan pengajar. Saya dosen di salah satu kampus. Saya juga konsultan, itu kerjaan saya, manajemen konsultan. Pelayanan saya juga ada di Full Gospel sebagai Deputy Director Business and Ministry Development di Full Gospel. Saya di Full Gospel dari tahun 2004, jadi mungkin tahun ini udah berumur 22 tahun saya bergumul
mall, dan melayani di Full Gospel. Kalau di gereja, saya bergereja di New Identity Church di Bekasi sebagai salah satu tim pastoral khususnya untuk teaching and youth pastor, menangani anak-anak muda. Itu kira-kira gambaran dari diri saya. Dan pagi hari ini saya ingin sharing dengan berjudul Strength in the Lord, kekuatan di dalam Tuhan. Kita akan banyak belajar dari sini. Kita akan coba lihat apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita mengenai strength in the Lord ini. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat masa-masa seperti saat ini, tentunya kita menghadapi situasi kondisi dunia maupun negara sendiri, mungkin lebih kecil lagi diri kita sendiri. Tekanan demi tekanan itu muncul, apalagi dengan adanya teknologi yang semakin marak, semakin mempermudah kita mendapatkan berbagai informasi. Bukannya kita hanya tambah pintar, hanya pintar juga mencari informasi secepat mungkin, kejadian di pelosok dunia pun kita bisa mendapatkan informasi dalam hitungan detik gitu ya. Akan tetapi karena kecepatan informasi itulah yang lambat laun tanpa kita rasakan. Manusia-manusia saat ini, kita-kita semua yang hidup di masa-masa sekarang, terkadang malah semakin banyak tekanan yang muncul. Tekanan yang muncul baik karena penuhnya informasi di otak kita, maupun penuhnya karena ada sesuatu yang membuat diri kita, emosi kita, keinginan kita malah semakin bertambah. Jadi terkadang kita juga bisa melihat besar pasak daripada tiang, atau kita lebih besar keinginannya, tetapi kemampuan kita nggak sebanding, sehingga semakin hari semakin tertekan. Makanya kita melihat sesuatu yang lebih indah lagi, kok saya nggak bisa begitu, saya berpikir, saya berjuang untuk bisa semakin sama dengan yang saya tonton. Nah, inilah pressure-pressure yang muncul, sehingga saat ini dengan mudahnya kita mengalami adanya yang disebut dengan panic attack, anxiety disorder, kekhawatiran yang tidak terkendali. Kadang kita apalagi tidur enak, tiba-tiba bangun dan jantung kita berdetak tajam, kencang gitu kan. Itulah panic attack, anxiety disorder, macam-macam. Ada istilah FOMO, ada istilah NPD. Banyak sekali penyakit-penyakit psikologi yang muncul sedemikian rupa di zaman-zaman sekarang. Nah, sebenarnya di masalah tekanan ini nggak terjadi di kita saja saat ini. Memang di masa-masa sekarang pressure itu semakin tinggi. Tapi di masa-masa perjanjian lama pun juga sama. Karena Pak Raja Daud pun merasakan tekanan yang dahsyat adalah pada saat dia mendengarkan ada informasi bangsa Filistin sedang mengepung dia, sedang akan menyerang bangsa Israel. Nah, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 ini dikatakan demikian rupanya Daud cukup gentar melihat segala sesuatunya. Kita pagi hari ini kita belajar dari 2 Samuel 5 17 sampai 25 mengenai strength in the Lord ini. Dikatakan 2 Samuel 5 ayat 17 ini, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Sama dengan kita, kalau ada musuh kita muncul dan mengepung mau menangkap kita, pasti akan stres gitu kan. Kita akan ngumpet, kita akan berusaha untuk melawannya. Demikian rupa supaya kita bisa menang gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan kita semakin hari semakin tekanan semakin tinggi. Berbagai tekanan akan memperkuat dan membuat tekanan kita semakin kuat. Tapi tekanan nggak terkadang membantu kita. Kenapa? Kalau nggak ada tekanan kita santai-santai aja. Tapi dengan ada tekanan kita jadi malah mempertahankan dan memperkuat benteng kita. Iman dan harapan akan meningkat. Itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi agar kita lebih dewasa dan lebih matang. Hari Minggu kemarin kita juga belajar bahwa ada keindahan dalam penderitaan. Terkadang kita juga mikir juga, penderitaan kok ada indahnya gimana ya? Ternyata terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, masalah, dan segala sesuatunya
itu karena Tuhan sedang proses kita untuk semakin hari semakin dewasa, iman dan harapan kita semakin diperbesar, semakin ditingkatkan, sehingga iman dan harapan kita semakin bergantung pada Tuhan. Dan jika kita hadapi dengan iman dan harapan dan kasih, inilah yang harus kita belajar terus. Tekanan kayak apapun juga, ingat terhadap iman, harapan, dan kasih. Karena inilah obat dan kubu pertahanan kita satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi semua tekanan yang ada. Bapak dan Ibu, ada beberapa ungkapan yang mengatakan bahwa wine itu, anggur, minuman anggur itu nggak ada kalau buah anggurnya nggak pernah dipres. Minyak wangi nggak mungkin bisa mendapatkan kalau bunganya nggak kita hancurkan. Jadi jangan takut terhadap tekanan di dalam hidup. Apalagi kalau tekanan itu berasal bukan karena ego kita. Tapi tekanan yang diberikan Tuhan untuk pembelajaran supaya kita bisa grow deeper, kita bisa belajar lebih dalam tentang pengenalan Tuhan. Itu akan mendapatkan atau membawa kita ke dalam hal yang lebih baik. Jadi semua yang ada, tekanan-tekanan yang berasal dari Tuhan, yang diizinkan Tuhan untuk kita alami, itu adalah satu proses. Sampai hal yang tadi saya katakan, kalau tekanan itu datang dari ego kita pun, dan Tuhan izinkan, itu juga proses. Kenapa? Proses yang akan suatu saat akan menyadarkan kita, kita punya ego terlalu besar, kita punya keinginan terlalu besar, bahkan keinginan kita jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Please, kita belajar untuk bisa mengendalikan diri. Kita harus bisa mencoba mengikis ego kita. Semakin hari diri kita bukan diri kita lagi. Diri kita adalah Kristus. Kita serahkan semua hak kepada Kristus. Pada saat hak kita serahkan kepada Kristus, maka keinginan dan keegoan kita akan semakin dikikis oleh Tuhan dan semakin diri kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita menghadapi tekanan-tekanan hidup kita saat ini? Mari kita belajar pada pagi hari ini. Dan kita belajar strategi untuk menghadapi tekanan. Saya katakan duit. Nah, duit itu apa sih? Ada banyak ungkapan mengatakan, ini lucu-lucunya ya, manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang akan menentukan. Mau berencana kayak apapun juga, saldonya yang ada, ya nggak bisa menjalankan apa-apa. Atau dompet kita kayak bawang merah. Tiap kali dibuka selalu bikin keluar air mata gitu. Atau mereka adalah pada saat Soekarno dan Hatta berbaris rapi dalam dompet. Jika yang berbaris mati murah berarti masih perjuangan. Dan perut kita ngelihat steak, tapi kenyataan dompet kita ngelihatnya Indomie atau mie instan. Gitu. Nah, inilah pressure-pressure yang ada, dan ternyata apapun juga di dunia ini, memang kita nggak boleh bergantung pada uang, terhadap duit. Tapi tanpa uang atau tanpa duit, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita harus kendalikan, kita harus belajar bagaimana bisa mendapatkan itu semua, supaya kita bisa menjalani hidup dengan berbagai tekanan itu dengan baik. Saya lanjutkan dari 2 Samuel 5 tadi. Katakan yang ayat 18 dan ayat 18 dan 19. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu dalam tanganmu. Ada satu ungkapan bahwa pada saat pressure itu semakin meningkat dihadapi Daud, Daud bingung sebenarnya. Karena apa? Begitu banyak ya, dikatakan di ayat 17, semua orang Filistin pengen nangkap dia. Berarti kan begitu banyak orang Filistin yang mengepung dan akan menangkap Daud. Daud pasti pada saat itu juga gemetar. Tetapi Daud tidak lepas demikian aja. Dia datang kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah stresnya Daud tidak lupa pada Tuhan. Justru stresnya bisa rilis, bisa terlepaskan pada saat dia datang pada Tuhan dan bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Engkau serahkankah bangsa Filistin kalau aku menyerangnya dan melawannya? Dan Tuhan katakan, yes, go ahead. Dan aku akan menyerahkannya. Nah, D yang pertama adalah pada saat kita menghadapi pressure, ingat doa. Karena doa adalah media konsultasi kepada Tuhan tentang apapun yang akan kita lakukan.
Terkadang seolah-olah Tuhan tidak memberikan jawaban. Itu untuk melatih kesabaran, kepekaan, dan intimasi kita. Bagi diri saya, terkadang Tuhan itu kalau kita berdoa, tidak secara langsung dijawab oleh Tuhan yes atau no. Terkadang saya berpikir, kok doa saya kayak nggak dijawab-jawab itu. Kenapa ya? Ada apa ya? Ternyata Tuhan katakan, sebenarnya aku udah ngomong, udah jawab. Cuma engkau tidak peka karena ada sesuatu yang lebih posisinya lebih di depan daripada jawabanku. Karena kalau kita berdoa, kita bukan berdoa untuk meminta petunjuk Tuhan, tetapi kita sedang memaksa Tuhan. Tuhan, aku maunya begini. Dan aku percaya engkau pasti memberkati aku dengan cara begini. Nah, ini yang nggak bisa dilakukan itu. Persis dengan panglima perang yang kena kusta datang pada Nabi Elisa. Ini panglima yang terkenal gitu. Dalam bayangan dia kalau dia kena sakit kusta datang ke Nabi, tentunya Nabi itu akan menemui dia. Nabi itu pasti akan mengurapi dia, mengoleskan minyak, doa, dan sembuh gitu. Tapi kenyataannya, panglima itu datang kepada Nabi Elisa dan Elisa tidak menemui dia. Yang menemui dia malah pembantu atau hamba Elisa. Dan disuruhnya bukan ditumpangin tangan, bukan didoakan, tapi disuruh mandi di sungai Yordan. Dia katakan di sungai-sungai di negara dia, di kota-kota lebih baik, lebih bagus, lebih bersih dibanding sungai yang dia harus mandi di sana. Dan dia marah. Tapi untungnya hamba dia katakan, Tuhan, Tuhan kalau engkau disuruh macam-macam yang berat-berat, pasti kau lakukan. Nah, ini Nabi ini nyuruhnya lebih ringan lah. Ya just do it aja, lakukan aja. Dan dia lakukan 7 kali lagi. Di tengah-tengah keramaian kota, dia harus mandi di sungai. Ada rasa malu, tapi kalau dia taat, pada saat mandi yang ke-7, benar-benar kustanya sembuh. Terkadang Tuhan menjawab. Atau Tuhan, banyak terkadang, sering kali Tuhan menjawab, tapi kita nggak dengar. Kenapa? Kepengennya saya begini, kenapa Tuhan jawabnya begini? Kalau Tuhan jawab yes, kita haleluya. Kita bisa bersaksi karena yes-nya kita itu dianggap Tuhan dulu yes, karena Tuhan memberikan apa yang saya inginkan, apa yang saya minta, sesuai dengan apa yang ada di dalam benak saya. Yes-nya bulat. Pada saat no, aduh Tuhan nggak jawab. Padahal Tuhan sudah jawab no. Pada saat Tuhan jawab no, Tuhan sedang memberikan pada kita sesuatu yang lebih baik. Atau terkadang yang paling nggak disukai kita pada saat doa, pada saat Tuhan jawab, tunggu ya, tunggu dulu. Nah, pas tunggu dulu inilah Tuhan sedang melatih kita. Sabar nggak? Peka nggak? Tetap intim nggak? Karena pada saat kita dikatakan suruh nunggu, kita kepengennya cepat. Nah, akhirnya kita ngomong, doa capek, doa ini, udah nggak usah doain lagi, lupakan aja, toh nggak dijawab. Akhirnya intimasi kita juga hilang, kesabaran kita hilang, kepekaan kita hilang. Nah, Tuhan pada saat itu sedang memproses kita, membentuk diri kita untuk sabar, peka, dan intim. Bapak dan Ibu yang sedang menghadapi berbagai macam tekanan, tetap doa. Karena Tuhan selalu jawab, Tuhan selalu ada dekat kita. Cuma terkadang dia katakan yes, terkadang no. Yang paling berat adalah pada saat tunggu. Karena pada saat Tuhan jawab tunggu, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Bapak dan Ibu, berlanjut kepada ayat yang ke-20 dan 21. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah, ya Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Kalau kita doa dan dijawab Tuhan, harus melakukan sesuatu, maka kita harus lakukan. Dan Daud lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ternyata dia mendapatkan hasilnya. Jadi, D dari doa yang kedua adalah usaha. Tuhan melihat aksi dan bukan janji. Tuhan menghargai usaha, baru melihat hasil. Hasil tanpa usaha adalah keberuntungan. Usaha tanpa hasil adalah kesia-siaan. Hasil dan usaha adalah kinerja dan kemenangan. Tuhan ingin ada gerakan, ada aksi tindakan dari kita. Tiap kali dia memberikan perintah, berikan jawaban, kita peka nggak dan kita taat nggak untuk menjalankannya. Dan padahal menjalankan bukan sesuatu yang mudah. Ada usaha yang tinggi.
Ya. Ada suatu saat teman pengusaha mengalami berbagai macam masalah, dia akhirnya harus menghadapi tekanan yang luar biasa karena hutangnya lebih besar daripada hartanya. Dia harus jual sana jual sini, lalu dia datang pada Tuhan berdoa. Dalam kondisi yang ekonomi yang minim seperti ini, Tuhan katakan beri makan orang satu kampung. Karena dalam otak kita doa untuk memperlancar dan membuat itu semua beres, minta dana, minta berkat dari Tuhan untuk beresin hutang. Bukannya Tuhan ngasih berkat, malah dia nyuruh kasih makan orang sekampung 40 hari lagi. Karena ada sesuatu hal yang aneh. Tapi kalau kita nggak taat, ya kita nggak dapat jawaban dari Tuhan, nggak dapat sesuatu yang Tuhan berikan. Kalau kita taat, walaupun dalam serba kurang, teman saya tetap jalani dan setia. Dia beri makan orang satu kampung itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nggak ada impact-nya apa-apa. Sampai hari ke-10 nggak ada impact-nya apa-apa. Hari ke-20 mulai ada titik terang. Ada proses yang mulai dijalankan untuk membereskan hutang-hutang. Hari ke-30 sama masih menunggu. Hari 35 mulai ada progres. Dan pada hari ke-40 berbagai macam mujizat Tuhan mulai terjadi, mulai terselesaikan, dan akhirnya dia tuntas. Di kacamata kita terkadang aneh perintah Tuhan. Tapi kalau kita tetap bertindak, berusaha sesuai dengan arahan Tuhan, seperti Daud, serang ya serang, maju ya maju. Karena Tuhan menyertai, maka dia menyerang dan menerobos musuhnya. Dan dia katakan seperti air yang menerobos. Nah, ini kalau kita mengalami ini, kita kan bisa bersaksi di mana-mana, kita bisa menceritakan kabar baik itu dengan lebih dahsyat. Bapak dan Ibu, pengalaman-pengalaman ini sebenarnya sedang melatih kita untuk menjadi orang-orang pemberita-pemberita evangelis Tuhan di akhir zaman ini. Banyak gereja yang sedang meyakini bahwa tahun 2030, 2033 itulah deklarasi di mana amanat agung akan tuntas. Setiap orang akan bertemu dengan Tuhan secara otentik. Tapi itu semua terjadi, bisa terjadi, dan akan kita rayakan 5 atau 8 tahun kemudian kalau kita semua bergerak. Baik, kita bergerak bukan hanya dari mulut kita aja, bukan hanya dengan khotbah seperti saya saat ini, berkhotbah, bercerita, ngajak, nggak cuma itu. Tapi masyarakat atau orang-orang dunia ini tidak suka mendengarkan Alkitab. Bahkan orang dunia tidak suka membaca Alkitab. Yang mereka suka apa sih? Mereka melihat kehidupan orang benar. Dia melihat kehidupan orang percaya. Kalau kita sebagai orang percaya mau berusaha untuk belajar dan mengalami sendiri kasih Kristus, maka mereka akan melihat kehidupan kita, dan itulah kesaksian yang lebih dahsyat daripada kata-kata kita. Kalau orang lain, orang kita melihat Robertus orang yang sombong, Robertus orang yang kasar, Robertus orang yang suka marah-marah. Begitu jadi orang Kristen, mengalami dan mau belajar jadi murid yang setia dan diubahkan Tuhan. Tiba-tiba orang sekitar kita melihat, loh, ada perubahan. Mulai sabar, mulai ada sukacita, mulai ada ketenangan, pengendalian diri tinggi. Orang yang melihat perubahan dari diri saya itu akan bertanya, what's wrong? Ada sesuatu apa yang dialami? Kok dia bisa berubah sedemikian rupa? Aku juga ingin belajar. Nah, itulah saatnya pada saat mereka datang untuk belajar apa yang saya lakukan, proses apa yang saya lakukan, yang saya alami sehingga saya bisa berubah. Itulah kesaksian yang indah. Oleh karena itu dalam poin usaha ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita harus mau belajar dalam artian membaca Alkitab tiap hari, merenungkannya, mempraktekkannya, menikmati proses dan hasilnya. Kalau kita sudah mengalami 4 hal ini, maka M yang kelima pasti otomatis kita akan menyaksikan. Kita jadi orang Kristen, jangan jadi tukang obat yang pintar menawarkan obat, tapi nggak pernah pakai. Tukang obat itu ngomong, ini obat yang hebat, dari sakit paru, kudis, jerawat, sampai kanker. Gitu. Kalau orang tanya, Bapak udah pakai? Belum pernah, ya percuma. Sama dengan kita obrol janji doang. Yesus adalah kasih, Yesus adalah ini. Lalu katakan, Bapak punya kesaksian hidup dengan Yesus yang Anda katakan penuh kasih dan penuh kasih saya? Ya belum. Ya ngapain kamu ngomong? Aku nggak percaya. Kalau engkau sudah mengalami dan engkau ceritakan apa yang engkau alami, itu akan lebih dahsyat pengajaran dan saksian kita. Saya lanjut dengan ayat berikutnya.
Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi memencar di lembah Refaim, maka bertanya Daud pada Tuhan, ia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari berbagai jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka harus engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diberikan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Daud pada saat diserang pertama tanya sama Tuhan, dan dia ikutin, menang. Dalam pola pikir manusia saat ini, kalau ada sesuatu tindakan atau proses yang bisa mendatangkan kemenangan, maka pada saat dia menghadapi hal yang sama, pasti dia katakan, berdasarkan pengalaman saya harus melakukan ini, tanpa tanya Tuhan lagi. Berbeda dengan Daud. Daud setiap kali ada serangan, dia tanya pada Tuhan. Maka sebrengsek-brengseknya Daud, tetap Daud adalah sahabat Tuhan. Kenapa? Daud tidak pernah melepaskan dirinya dari kedekatan dengan Tuhan. Intimasinya Daud luar biasa. Ini yang harus kita contoh. Apapun yang kita hadapi, walaupun hal itu yang sama, kita harus bertanya juga pada Tuhan. Tuhan, hal yang sama nih, masalah sama yang harus saya hadapi. Apakah engkau akan berikan pelajaran yang berbeda, tindakan yang berbeda, cara yang berbeda, sehingga saya bisa belajar lebih variatif lagi semua tindakan dan solusi saya. Dan pada saat Tuhan katakan, yang kali ini nggak straightforward, tahu. Engkau harus memutar, artinya ada solusi yang berbeda, ada strategi yang berbeda. Dan Daud antusias. Nggak, Tuhan kan pengalaman yang lo kayak gini Tuhan. Aku udah terbiasa dengan itu. Nggak mau ngikutin cara apa, nggak bisa begitu. Kita harus ikuti Tuhan, tetap peka sama Tuhan, dan tetap kita taat. Kita harus punya iman. Walaupun Tuhan jawab hal yang berbeda, tapi kita tetap iman dan kita harus jalankan. Percaya dengan apa yang Tuhan perintahkan, walaupun terkadang perintah Tuhan tidak dapat dijangkau oleh pikiran logika manusia. Karena katakanlah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak dan Ibu, belakangan ini saya juga lagi sedang belajar tentang Ibrani 11 yang bicara iman. Definisi ada di ayat yang awal-awal, kemudian di tengah-tengah itu berceritakan berbagai macam cerita kesaksian tentang tokoh-tokoh Kristen, pahlawan-pahlawan iman yang begitu besar iman, dan mereka mendapatkan janji-janji Tuhan dengan dahsyat. Seperti Henokh, Abraham, Ishak, Yakub, sampai ke Yosua. Itu berbagai macam berkat yang luar biasa. Akan tetapi di ayat berikutnya, itu juga diceritakan ada orang-orang yang imannya besar, tetapi nggak terima janji Tuhan. Yang diterima adalah penderitaan, siksaan, dan segala sesuatu. Tapi mereka juga adalah pahlawan iman. Karena apa? Dari penderitaan mereka itulah mereka bisa punya iman yang dewasa, iman yang lebih besar lagi. Dengan kata lain, iman itu harus kita punyai. Tetapi apa yang diberikan Tuhan itu baik kita terima sesuai dengan janji Tuhan, ataupun kita tidak terima sekalipun dengan janji yang apa yang dijanjikan Tuhan, kita tetap harus mensyukurinya. Kalau dapat janji Tuhan, ya kita syukuri. Kita imani, kita sukacita, kita saksikan. Tapi kalau kita tidak terima janji Tuhan, kita harus bertanya, itu karena dosa. Kalau dosa, kita harus minta ampun. Tapi kalau bukan juga karena kita nggak berdosa, nanti kita minta Tuhan buat kekuatan supaya saya bisa bertahan dalam menghadapi semuanya ini. Karena penderitaan terkadang juga bagus buat kita untuk bisa melatih kedewasaan kita, melatih karakter kita. Di ayat yang terakhir, Daud berbuat demikian seperti perintahkan Tuhan padanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Kalau kita lihat karena iman Daud ini, maka dia mendapatkan sesuatu yang sukses. Walaupun hal-hal yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah bicara masalah taat. Karena taat itulah tanda cinta kasih kita kepada Tuhan.
Karena Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Taat adalah tanda iman, taat adalah butuhkan pengorbanan, bayar harga. Sama halnya dengan Abraham, dia punya iman, dia pergi dari kota yang indah, negara yang indah, disuruh pergi ke suatu tempat yang dia nggak tahu. Dia taat, dia bertindak, dia usahakan, dia beriman, pasti Tuhan akan berikan yang baik. Sampai suatu saat Tuhan kata, engkau adalah Bapa bangsa, engkau akan melahirkan keturunan yang sama banyak dengan pasir di laut ataupun bintang di langit. Tapi faktanya sampai umur 100 tahun, Sarah 90 tahun yang sudah menopause, yang sudah berhenti haid, dia tetap tidak dapat keturunan. Tapi justru di usia-usia tua itulah Tuhan bisa ciptakan mujizat. Sarah bisa mengandung dan melahirkan Ishak. Satu anak. Tapi pada saat sudah remaja Ishak, Tuhan katakan korbankan Ishak. Kan Abraham tetap mengikuti, tetap taat, tetap beriman. Karena dia punya iman. Kalau Tuhan akan buat saya jadi bapak bangsa dari keturunanku Ishak, nggak mungkin lah Ishak ini harus saya korban. Tapi seandainya dikorbankan pun, Tuhan juga pasti akan punya cara untuk buat saya jadi bapak bangsa. Dia lakukan. Dan ternyata Tuhan menguji iman Abraham dan juga menguji ketaatan, dan itu terbebaskan karena Tuhan menyiapkan anak domba untuk menggantikan Ishak. Dan ini yang terjadi, yang luar biasa ketaatannya. Apakah kita bisa seperti itu? Nah, inilah kita belajar bagaimana menghadapi tekanan. Ingat, selalu doa. Kalau udah doa, udah jawaban Tuhan, yuk kita usahakan. Dan kita imani bahwa itu semua adalah jawaban Tuhan dan harus kita lakukan, mendapatkan jawaban dari atas doa kita. Dan juga kita taat untuk melakukan apapun yang Tuhan ungkapkan. Bapak dan Ibu, akan tetapi DUIT ini bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Doa, usaha, iman, dan taat bukan merupakan strategi yang terpilah dan terpisahkan, tapi merupakan satu kesatuan utuh. Itulah kekuatan Tuhan. Karena dikatakan tanpa doa, orang akan menjadi sombong. Dan orang sombong tidak disukai Tuhan. Banyak orang kalau tanpa doa, tanpa bimbingan Tuhan, dan dia sukses, dia akan selalu membanggakan, inilah kemampuan saya, inilah kehebatan saya. Ini nggak boleh. Ya. Musa pun melakukan kesalahan pada saat di mata air Meriba. Dia mengatakan, apakah aku harus mendatangkan air lagi buat engkau? Nah, itu artinya apa? Memang Musa punya pengalaman bisa mendatangkan air sebelumnya. Pada saat yang kedua, dia mengatakan, apakah aku harus? Kan yang datangin air bukan Musa, tapi Tuhan. Walaupun demikian pun Tuhan masih berikan air juga sih. Tapi kan jangan sampai tanpa doa kita sukses jadi orang sombong. Tanpa usaha, orang jadi malas. Dan orang malas berkatnya tertutup. Ya, kalau kita hanya ngandalin doa, tapi nggak ada gerakan, ya nggak dapat apa-apa juga. Kita harus harus ora et labora, doa dan bekerja. Tanpa iman, orang jadi bimbang. Dan orang bimbang selalu gagal. Kalau kita nggak ada iman, kita nggak yakin nih jawaban Tuhan apa enggak, sehingga nggak bergerak, bimbang, yang nggak dapat hasil apa-apa. Dan saya pasti akan gagal terus. Karena apa? Tuhan udah jawab, udah kasih jalan, tapi kita nggak lakuin apa-apa. Karena kita nggak punya iman. Tanpa taat, orang jadi bebal. Dan orang bebal menghadapi masalah yang tidak tuntas dan bahkan akan berkembang masalah. Jadi, doa, usaha, iman, dan taat adalah kesatuan yang harus dimiliki orang-orang Kristen, orang percaya, supaya dalam menghadapi berbagai masalah ini, Tuhan akan menjawab dan menyelamatkan kita, membebaskan kita. Mari Bapak dan Ibu, kita akan tutup kepala kita akan berdoa, dan saya akan tutup sharing saya. Bapa di surga, kembali kami berada di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih di pagi hari ini, Tuhan. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa belajar dalam menghadapi berbagai macam tekanan yang kami hadapi. Kami diingatkan kembali akan kisah Daud. Dan Daud selalu rajin, Daud selalu menjaga relasi dengan Engkau. Tiap kali dia menghadapi masalah, dia bertanya pada Tuhan. Dan tidak hanya bertanya, tapi pada saat Tuhan jawab dan bimbing, Daud juga mengusahakannya. Daud bertindak
beraksi karena dia punya iman yang kuat bahwa apapun yang diperintahkan Tuhan pasti akan mendatangkan jawaban dan bisa melepaskan dia dari berbagai macam tekanan. Dan Daud selalu taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kami belajar dari kisah Daud ini, supaya kami juga senantiasa berdoa, berusaha, punya iman dan taat dalam menghadapi berbagai macam masalah dan problema hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami senantiasa, dan kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kita semua katakan, amin. Terima kasih. Terima kasih hambanya Pastor Robertus Budi yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini ya. Sebuah kebenaran firman Tuhan yang tentunya memberkati kita dan mengingatkan kita kembali. Ada akronim DUIT ya Pastor ya. Ya, doa, usaha, iman, dan taat. Tanpa doa, maka kita akan menjadi orang sombong. Tanpa usaha, maka kita akan menjadi orang malas. Tanpa iman, maka kita akan menjadi orang yang bimbang. Dan tanpa ketaatan, maka kita akan menjadi orang yang bebal. Ya, terima kasih sekali lagi kami mengucapkan untuk pelayanannya pada pagi ini. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan bertanya terkait dengan tema yang kita bahas, bagaimana kita tetap kuat menghadapi segala tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan yang hari-hari ini begitu banyak ya yang terjadi yang bisa saja menggoncangkan iman kita. Tapi pagi ini kita diingatkan lagi ya bagaimana kita menghadapinya. Jangan lupa duit ya. Oke, baik. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ibu Buska silakan udah on kamera, silakan Ibu. Ya, saya tadi agak telat ya, tapi saya bisa menyimak bahwa saya mau bersaksi begini. Waktu saya masih kerja di Jakarta, saya terikat dengan kartu kredit. Bermasalah benar kartu kredit itu. Kadang-kadang datang debt kolektornya, datang ke kantor. Dan mereka tahu lah debt kolektor itu kalau nagih kan kadang-kadang dengan cara kasar. Ya. Lah, ternyata saya merasa kok saya tergantung dengan kartu kredit ini ya, sudah tidak tergantung dengan Tuhan ya. Kalau ada masalah uang, ada kartu kredit. Terus satu waktu saya berpikir begitu. Kemudian waktu saya pulang ke rumah, saya berdoa begini nih. Saya sampai di rumah, saya memang biasa berdoa. Setelah tiba di rumah, saya berdoa. Terima kasih sama Tuhan ya. Sudah bekerja dikasih hikmah, terus saya sudah tiba dengan selamat. Saya berdoa begini, Tuhan, Yesus tolong kasih aku uang yang cukup untuk saya bisa menyelesaikan kartu kredit saya. Uh, Seminggu itu belum ada jawaban. Tapi ada feeling begini nih. Kalau saya ngasih kamu uang, kamu bisa bayar, tapi pekerjaanmu tuh berhenti kamu. Aduh, jangan ngatur saya. Jangan ngatur-ngatur saya. Tiba-tiba saya bilang Tuhan, saya berdoa lagi, saya bilang Tuhan ampuni saya kalau saya begini nih. Saya sudah, yang kesalahan saya punya kredit card, terus saya mesti minta sama Tuhan dengan maksa. Sudah Tuhan aja yang mengatur. Yang penting cukupkan keuangan saya punya gaji untuk saya bayar kredit card. Dan benar-benar terbukti loh. Saya bisa membayar semuanya. Karena tunggu sabar dari jawaban Tuhan. Memang harus sabar. Ternyata saya belajar dari situ. Sampai saya pensiun sekarang juga, kalau saya nggak punya apa-apa, saya cuma bilang Tuhan, Engkau baik, Engkau kan tidak pernah meninggalkan aku. Engkau tidak pernah memberikan kelaparan anak-anak. Ya ada jawaban. Memang harus sabar. Itu saja kesaksian saya. Baik, terima kasih Bu Buske. Ada yang mau ditanggapi dari kesaksian ini, Pak Robertus? Silakan Pak. Fokus ke kesaksian yang indah gitu kan. Kalau hidup sama Tuhan itu
Betul. Terkadang memang di luar logika kita, tetapi kalau kita turutin, Tuhan berikan jalan yang terbaik, gitu kan. Memang Betul. hutang itu, Alkitab juga katakan setiap kali kita berhutang, maka kita akan jadi budak daripada yang memberi hutang. Kalau kita Ya. datang tentang satu-satunya cara yang saat ini diajarkan pada saya dan juga sedang saya jalani juga ajaran itu. Yuk kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku nggak mau jadi budak buat penghutang saya. Bukannya saya mau lari dari hutang, saya tetap akan bayar. Tapi jadikan saya budakmu saja Tuhan. Kalau saya sudah rela menjadi budak Tuhan, maka apapun yang Tuhan katakan, aku akan lakukan. Karena semuanya udah aku serahkan pada Tuhan. Karena jadi budak itu kan jadi keset kan. Semua hak kita serahkan pada Tuhan kita. Maka kita berdoa, Tuhan kau jadilah Tuhan buat saya. Dan saya adalah budakmu. Hakku sudah aku serahkan pada Tuhan. Dan hidup ini dijalankan oleh Tuhan. Bukan oleh keegoan dan keinginan kita lagi. Niscaya Tuhan terus akan, karena dia sebagai Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu akan menopang dan menolong hamba-hamba dengan caranya dia. Nggak perlu lagi kita protes, aku nggak mau kayak gitu. Maunya begini, nggak bisa. Karena Anda budak, Anda harus ngikuti Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pelajari, sikap kita di hadapan Tuhan bahwa kita adalah budak. Supaya Tuhan juga bisa mengendalikan kedaulatan Tuhan, mengendalikan hidup kita. Supaya kita bisa akhirnya dimenangkan oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan, nggak cuma jadi budak, jadi sahabat, bahkan terkadang di akhir nanti kita dianggap jadi anaknya, itu lebih dahsyat lagi. Itu sih teman-teman dan juga Bu Buske, pengalaman yang indah sama Tuhan kita Saya saksikan. tambahkan sedikit, Pak. Saya tambahkan sedikit. Sampai sekarang saya tidak punya kartu kredit. Saya hidup dari cuma ada ATM. Kalau tidak ada isinya lagi, biarin saya berdoa. Tuhan yang tahu. Pasti Tuhan cukupkan aku. Itu. Tidak ada kartu kredit sama sekali. Sudah beberapa tahun, Pak. Tak pakai. Yes. Jangan, nanti saya pikir, loh, hidup saya ini kok tergantung sama kartu kredit ya, bukan sama Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada lagi kartu kredit. Sampai sekarang tidak ada, Pak. Amin. 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 Terima kasih, Bu. Ya, Ya. baik. Terima kasih Bu Buska dan Pak Robert. Ya, mungkin ada lagi. Ini menarik topiknya hari ini ya, karena real ya Pak ya, kita hadapi setiap hari ya. Ya, Bu. Ibu Pastor Noni, Yusnita. silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pastor Yusnita dan Pastor Robertus. Saya sesuai tema ya pagi ini bahwa pressure, tekanan. Ada dua contoh kenapa doa kita belum dijawab-jawab. Ternyata ada dua macam ya Pastor sebagai tambahan. Setelah kita DUIT dan sebelum. Jadi pengalaman diri sendiri ya Pastor, bahwa saya sebelum punya masalah besar sampai ke pengadilan. Saya menolong orang, tetapi orang yang ditolong itu kabur. Akhirnya saya yang kena masalah, saya yang nanggung. Jadi di dalam permasalahan itu, saya sambil bekerja, tetapi saya tidak melakukan doa, usaha, iman, dan taat. Ini untuk perbandingan aja. Masalah-masalah tetap tekanan, pressure, dan sampai sangat kritis lah permasalahannya. Sampai dipermalukan, diludahin, di depan tempat saya bekerja. Pokoknya tekanan pressure yang sangat tidak ada ampun ya bahasa umum. Tetapi setelah saya mendapat bimbingan rohani, ikut-ikut Zoom seperti contoh pada pagi hari ini, banyak mengundang dan saya sering hadir dan akhirnya saya mendapat bimbingan rohani dan saya lakukan benar-benar DUIT dan Tuhan memang nyatakan kalau kita setia, kita mengerti ini ujian, tetap lakukan, tidak usah ragu, maka Tuhan memberikan lebih dari itu. Luar biasa sampai merasakan kasih sayang Tuhan. Kalau kita melakukan firman yang barusan Pastor Robertus firmankan, khotbahkan pada pagi hari ini. Luar biasa. Terima kasih. Ini benar-benar menguatkan kalau kita melakukan DUIT. Amin. Amin. Amin.
Duit secara manusia perlu, duit Ya. secara rohani lebih perlu lagi. Ya. Ya, terima kasih ya kesaksian dari Bu Noni ya. Duit ya, jadi kalau kita ingat kata duit tidak langsung mengarah ke rupiah ya Pak atau dolar. Ya, tapi kita ingat tadi ya ada 4 tuh dalam akronim duit ya. Doa, usaha, iman, dan taat. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya atau kesaksian seperti Ibu Buska dan Ibu Noni tadi, silakan. Yang sudah on kamera, silakan. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Oh, ada dari Pak Lasuardi, silakan on kamera, silakan Pak. Iya, hari ini kita belajar mengenai mengawali hari dengan doa. Bersama Tuhan di setiap langkah. Terus arahnya mengenai mengatasi tekanan hidup melalui doa, iman, melalui doa, usaha, iman, dan taat. Seperti itu. Kita lihat formula Daud dari 2 Samuel 5 menang terhadap tekanan. Yaitu dari 2 Samuel 5, 17 sampai 25. Jadi di dalam 2 Samuel 5 ayat 17, mundur ke kubu, itu bicara mengenai Daud. Di dalam 2 Samuel 5, 19 sampai 23, tanya Tuhan dulu. Ya, di dalam 2 Samuel 5 ayat 24, tunggu strategi dari Tuhan. Terus di dalam 2 Samuel 5 ayat 25, maju saat Tuhan bilang. Dan di dalam 2 Samuel 5:20 dikatakan beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tadi bicara mengenai senjata mengatasi tekanan dari Efesus 6, 10 sampai 18, 1 Korintus 13 ayat 13, begitu pula dari Samuel cerita Daud. Jadi senjatanya Daud doa. Doa itu di dalam Filipi 4 ayat 6. Iman itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Pengharapan itu juga di dalam Ibrani 6 ayat 19. Itu senjatanya itu doa, iman, pengharapan, kasih juga itu merupakan senjata untuk menang terhadap tekanan di dalam Roma 8 ayat 37. Usaha dan berserah di dalam Amsal 16:15 dan 16 ayat 3 dan taat di dalam Yohanes 14 ayat 5. Jadi ada kalau tadi Bapak sampaikan ada 7 senjata yaitu doa, usaha, iman, dan taat. Dan Bapak juga bilang bahwa orang hidup itu harus memiliki pengharapan, iman, dan kasih. Itu adalah senjata juga untuk kita menghadapi tekanan kehidupan. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Luar biasa, disimpulkan dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Sama Pak, terima kasih Pak untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Ardi sudah menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Robertus. Ya, oke baik kalau nggak ada lagi kita akan mengakhiri doa kita pada pagi ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Robertus Budi Setiono yang sudah memberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya akronim DUIT ini akan kita ingat terus ya. Karena duit bukan hanya yang dipakai untuk alat tukar ya, tapi duit itu yang Amin. menjadi eh, alat ya, kalau boleh saya pakai kata alat ya Pak ya, untuk menghadapi tantangan, tekanan apapun dalam hidup ini. Karena kalau kita dengan doa, dengan usaha bersama dengan Tuhan, dan kita imani dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan Ya, lakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Oke. Amin. Tuhan lagi pakai Bapak lebih dahsyat lagi dalam pelayanan, baik dalam dunia akademis sebagai seorang dosen maupun di tengah-tengah pelayanan di mana Bapak melayani. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam